Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. PWI Laskar Sabilillah Kabupaten Pekalongan. PWI Laskar Sabilillah Kabupaten Pekalongan Mendukung penuh penegakan hukum atas persekusi anggota PWI Laskar Sabilillah Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Temanggung oleh gerombolan FPI. Satu kata. Luar biasa pernyataan sikap dari saudara-saudara kami yang ada di Pekalongan ini menjawab tantangan yang selama ini kita rasakan. Dan kita semua tahulah Pekalongan itu siapa. Di situ bercokol geng spesialis orang yang punya ilmu yang namanya ilmu ronsen kuburan. Untuk mendeteksi kuburan seorang itu tidak perlu manuskrip lama, bukti naskah, tempo dulu, fakta sejarah, tidak penting, tidak perlu itu. Tidak perlu jelimet menelusuri nisannya itu terbuat di era berapa, tidak penting, tidak perlu seperti itu. Cukup bim salah bim, makam tersebut akan berubah menjadi kabib, nama kabib, selesai. Dan sukses itu ketika orang percaya, katanya wali, katanya dalam satu hari bisa membelah diri menjadi beberapa bagian, yang satu di Pekalongan, yang satu di Semarang, yang satunya di Kalimantan. Aduh, yang katanya bisa sholat di atas air. Ngeri, saudara-saudaraku. Akan tetapi dengan adanya pernyataan sikap dari saudara-saudara kami yang dari Pekalongan kan, yang di situ mendukung aparat ya, menindak tegas pelaku persekusi di Karanganyar, di kediaman Mbah Bono dan di Temanggung kemarin malam yang viral itu gerombolan mereka tentunya, karena gayanya itu sama sih dengan Imam Jumbo. Bahasanya itu satu, tapi takbirnya itu ada 5 kali. Sebelum mengeluarkan statement, takbir dulu. Di tengah-tengah statementnya, takbir lagi. Di penghujung statementnya, tukbar takbir. Kan gitu kan. Gaya mereka seperti itu. Kami sering mengunggah bahwa anna likulli syai'in alamatun. Sesungguhnya segala sesuatu itu mempunyai tanda. Untuk menandai perilaku seseorang, gaya seorang itu sangat mudah. Ayatul munafiki salasun, contohnya baginda Nabi memberikan contoh seperti itu. Tanda orang munafik itu 3, kan gitu kan. Kalau kita cermati, ada tanda-tanda khusus yang menurut kami ya cocok lah. Mereka sebenarnya itu kalau dikatakan pintar ya tidak pintar banget lah, cerdas ya biasa saja lah, karena mudah dideteksi dengan tanda-tanda mereka. Sering tukar takbir, terus pakaian mereka itu sering menggunakan pakaian putih, bajunya putih, sorbannya putih. Kalau perlu ya mungkin celana dalamnya juga putih. Mungkin, kami belum tahu sih, mungkin saja. Biar kesannya itu mereka itu orang suci gitu. Biar mereka itu dianggap orang mulia, orang ahli sufi gitu loh.
Tapi ternyata bukan supi dalam definisi hakiki. Supi sumber fitnah, lebih tepatnya seperti itu. Karena berani mendistorsi sejarah NU sih, berani bikin makam palsu, terus di atas namakan para kafir. Kalau bukan sumber fitnah apa namanya? Akan tetapi semuanya itu terbantahkan dengan adanya statement ya dari saudara-saudara kami yang berasal dari Pekalongan ini mengambiarkan persepsi kita selama ini ternyata tidak seheboh narasi yang dibangun mereka. Banyak saudara-saudara kita dari Pekalongan ini yang sudah tercerahkan, tersadarkan kan, dengan berani speak up mendukung aparat untuk menindak tegas pelaku persekusi di Karanganyar dan Temanggung, dan siap melawan. Karena persekusi, bikin teror, bikin orang ketakutan, itu bukan adat istiadat pribumi Nusantara yang mempunyai ajaran yang adiluhung. Itu didapat dari ajaran orang-orang Yaman dengan tanda-tanda yang sudah kami jelaskan di atas kan. Obat takbir gitu. Seperti itulah. Ini luar biasa saudara-saudara. Jadi apa yang disampaikan saudara kami dari Pekalongan ini isyarun, memberitahu kepada kita semua ya, ternyata hegemoni geng Pekalongan itu tidak seheboh narasi yang dimuvekan selama ini ya, yang digaungkan selama ini. Seakan-akan Pekalongan itu sudah dalam genggaman mereka. Ternyata masih banyak kok saudara-saudara kita yang sudah menyadari kelakuan-kelakuan menyimpang mereka, menyadari ternyata mereka itu bukan supi dalam definisi yang hakiki, akan tetapi lebih tepatnya sumber fitnah, karena selalu bikin masalah, mendistorsi sejarah, membelokkan sejarah seenak semaunya sendiri, sehingga umat ini menjadi kebingungan untuk menentukan ini yang kami ikuti sejarah yang mana, versi Nahdlatul Ulama yang asli ataukah versi geng Pekalongan. Dan sampai detik ini tidak ada statement untuk meluruskan kebingungan umat. Nah, apakah masih pantas dikatakan ulama orang-orang yang selalu bikin bingung umat, bukan malah mencerahkan umat? Justru umat ini menjadi stres, jadi bingung karena melihat fakta-fakta di lapangan kok begini begitu. Nah, tanpa ada klarifikasi atau tabayun. Terima kasih, tetap NKRI harga mati Nusantara milik kita.